Halo Healthy People, program terbaru di channel Bio Nugraha, Cecatok ala Bio. Program ini diupload di YouTube dan Spotify. Salam sehat selalu. Halo Healthy People, balik lagi bersama Bio di Cecatok ala Bio. Kali ini saya mengundang teman saya, Renata dari Malaysia Healthcare atau MHTC. Kita akan membahas bagaimana sih perobatan di Malaysia pada masa pandemik ini, dan bagaimana kalau misalnya kita orang Indonesia mau pergi ke Malaysia saat ini. Kita undang Renata dari MHTC sekarang. Oke, halo Renata. Hai Renata, apa kabar? Halo Bio. Oh, sangat segar sekali ya. Hai, apa kabar? Baik kamu? Iya dong, harus dong. Oke. Gimana Bio kabarnya? Baik, baik. Renata lagi di Jakarta atau di Malaysia? Iya, karena saya adalah perwakilan MHTC atau Malaysia Healthcare untuk Indonesia, maka saya ada di Jakarta. Oke, iya. Nanti kita bahas lebih lanjut tentang MHTC ya, Renata ya. Oke, teman-teman, ini teman saya Renata. Wow, cantik, muda, wah, energik dan banyak banget talentanya gitu. Karena dia sering muncul di acara-acaranya MHTC gitu. Oke, Renata, sebelum kita masuk apa MHTC dan juga nanti aku membahas topik kayak misalnya, karena banyak yang DM saya nih, DM saya, lo gua aja ya ngomongnya ya, karena dia tuh udah temenan lama ya. Iya, boleh. Santai, kita santai ya Bio ya. Iya, jadi banyak yang DM gue ini gimana caranya sih kalau berobat di Malaysia gitu. Nah makanya ini gue undang lo untuk menjelaskan lebih proper gitu, karena memang MHTC ini kan bagian dari pemerintah. Jadi mungkin Renata yang lebih tahu lah gimana cara pengobatan di Malaysia pada masa pandemik ini. Nah sebelum masuk ke situ, Renata ini memang bekerja di MHTC ya, tapi sebelumnya lo kerja di mana sih? Iya, dulunya udah kerja di beberapa perusahaan dan memang tidak ada hubungannya sama kesehatan sih, Bio. Gue kerjanya nggak ada hubungannya sama kesehatan. Cuman gitu. Di MHTC ini aja. Macem lah dulu. Oke, berarti banyak ya. Tapi kebanyakan lu lebih ke kerjanya tuh marketing atau mempromosikan sesuatu atau lebih ke kerjaan di kantoran atau gimana? Kalau yang dulu-dulu sih memang kebanyakannya back office ya, dalam arti yang supporting team gitu, supporting team. Jadi kalau dibilang marketing sih enggak sih, bukan marketing, lebih ke back office. Kalau yang dulu ya, yang kerjaan dulu. Nah, gimana tuh caranya? Akhirnya sekarang di MHTC kan mungkin lo sebagai bagian yang harus mempromosikan Malaysia, pengobatan di Malaysia nih. Nah, berarti lo harus banyak belajar tentang marketing itu. Susah nggak awal-awalnya? Tapi kayaknya sekarang lo udah nyaman tuh. Iya, bener banget sih Bio. Jadi kalau boleh cerita ya, gue itu kayaknya tahun ini udah tahun kelima deh. Tahun kelima loh gue tuh. Ya awal-awalnya tentu catch up sana sini ya, artinya belajar sana sini, tapi karena kebetulan untuk Malaysia Healthcare ini perwakilannya kan cuma ada di Jakarta ya Bio kalau untuk Indonesia. Jadi waktu itu karena bukan satu-satunya ya, timnya memang cuma sedikit dan harus ada di Jakarta sebagai kantor perwakilan. Jadi mau nggak mau ya learning by doing gitu, belajar cari tahu yang tadinya nggak ngerti istilah atau term kesehatan, lama-lama itu jadi tahu sendiri gitu loh, karena setiap hari kan dengar pasien, terima pasien, bantuin pasien, lama-lama jadi tahu gue dan gue tahu term-term kesehatan. Wih, berarti panjang juga ya, 5 tahun ya, lu udah di MSTC sekarang. Keren. Nah, mungkin bisa share ke penonton nanti kira-kira di MHTC ini yang 5 tahun ini tuh jobdesknya atau kerjanya apa aja sih nih? Oke, ini mau langsung jelasin tentang pekerjaannya atau ceritain Malaysia Healthcare dulu? Boleh. Jadi mungkin kita biar jelasin dulu ya MHTC-nya apa, mungkin banyak yang belum tahu gitu ya. Walaupun udah jelas itu ada Malaysianya gitu ya. Nah, apa sih? Boleh ceritain? Iya, Bio. Ya penting nih untuk jelasin tentang apa itu Malaysia Healthcare. Karena Bio, biasanya kalau orang dengar healthcare, mereka tuh nyangkain kami tuh nama lengkapnya itu Malaysia Healthcare Travel Council, MHTC. Nah,
orang-orang akan sering nyangkainnya, satu, ini asuransi, atau enggak dua, ini travel agent. Jadi kayak benar-benar kita harus jelasin lagi, tidak Bapak Ibu, kita bukan travel agent, kita juga bukan asuransi. Kami ini sebenarnya adalah agensi yang berada di bawah pemerintah Malaysia, yaitu Kementerian Kesehatannya Malaysia. Jadi kalau ditanya MHTC atau kepanjangan ya MHTC, kita sebutnya Malaysia Healthcare aja ya, depannya kita ambil. Malaysia Healthcare ini apa? Secara mudahnya kita akan bilang agensi pemerintah Malaysia di bawah Kementerian Kesehatan Malaysia yang bertugas sebagai pusat informasi untuk pasien yang ingin berobat ke Malaysia. Dan yang kedua, kami juga membantu untuk mempromosikan industri wisata kesehatan di Malaysia gitu ya. Jadi kita tahu nih Dio pasti berapa pasien atau bahkan teman-teman kita, keluarga kita kan sering sebut-sebut berobat ke Malaysia, berobat ke Kuala Lumpur, ke Penang sembari jalan-jalan. Walaupun beberapa orang sudah familiar dengan Malaysia, tapi masih ada orang-orang yang perlu info untuk memastikan lagi ini bagaimana cara booking appointment atau booking janji temu sama dokter atau rumah sakitnya yang mana, itu masih ada yang perlu informasi seperti itu. Dan itulah mengapa Malaysia Healthcare memiliki kantor perwakilan di negara lain dan salah satunya ada di Indonesia. Jadi kalau tentang Malaysia Healthcare-nya. Jadi Malaysia Healthcare, MHTC itu singkatan Malaysia Healthcare Tourism Council, betul? Salah, Bio. Oh bukan. T-nya salah, Travel Council. Malaysia Healthcare Travel Council. Coba Bio ulang, yang betul. Malaysia Healthcare Travel Council, betul? Betul. Nah, tapi kita singkat Malaysia Healthcare lah ya. Betul. Ya, lebih mudah diingat. Oke, ya. Nah, tadi balik lagi ke pertanyaan gue yang tadi. Jadi memang agensi untuk Malaysia untuk mempromosikan pengobatan di Malaysia dan juga informasi rumah sakit di Malaysia. Nah, untuk itu mereka punya kantor di Jakarta untuk membantu pasien-pasien Indonesia yang memang sekarang di Malaysia sendiri international patient yang datang ke Malaysia memang mayoritas orang Indonesia, bener nggak sih? Bener, Bio. Bener banget. Kayak mungkin kita bisa bilang sekitar 60% itu pasien yang berobat di Malaysia, baik di KL, Penang, Melaka, dan lain sebagainya, itu memang orang Indonesia. Tahu nggak, Bio, kenapa? Kenapa? Karena Malaysia itu satu, lebih dekat. Dua, untuk biaya perobatannya lebih terjangkau. Ketiga, bahasanya mudah dipahami. Karena kita serumpun kan, jadi kalau dokternya yang Melayu itu ngomong, lebih gampang dipahami. Dibandingkan dengan, kan karena kalau tren ini ya, kalau tren dulu itu kan wisata, bahasanya wisata medis ya, atau wisata kesehatan. Artinya gue jalan-jalan, tapi sekalian medical check up tahunan gitu. Biasanya itu dilakukan di beberapa negara. Salah satunya Malaysia memang yang masih populer untuk orang Indonesia. Karena itu tadi lebih dekat, lebih terjangkau, bahasa dan budayanya itu sama dengan kita. Jadi dan perawatannya juga ya pasti Bio nggak tahu, mungkin Bio pernah ke Malaysia juga kan, pernah ngerasain medical check up mungkin. Iya pasti. Iya, jadi memang Malaysia taraf teknologi dan juga taraf rumah sakit di sana semua udah internasional ya, terutama yang rumah sakit yang berada di naungan Malaysia Healthcare sendiri ya. Nah, Malaysia Healthcare sendiri memang punya anggota hampir semua rumah sakit di Malaysia ya, atau hanya beberapa saja atau hampir semuanya? Yes. Oke, ini juga banyak yang bertanya karena untuk rumah sakit sebenarnya di bawahnya Malaysia Healthcare ini itu ada sekitar 70-an. Saat ini ada 76 rumah sakit. Kalau jumlahnya itu memang berganti-ganti ya, Bio, dia tidak tetap 75 atau 76, itu tidak. Jadi itu bisa naik turun begitu. Dan di antara ratusan rumah sakit di Malaysia yang bisa menjadi anggota Malaysia Healthcare itu satu hanya rumah sakit swasta yang memang sudah punya fasilitas yang ready atau siap menerima pasien dari luar. Dan itu tidak semuanya. Jadi memang saat ini hanya sekitar 70-an, 75 atau 76 ya bulan ini. Dan itu untuk listnya nanti bisa dilihat di website kami apa saja dan kenapa nggak semuanya, kenapa nggak ratusan 200-200-nya yang ada di Malaysia.
Tidak, karena apa yang anggota rumah sakit yang telah terdaftar dengan Malaysia Healthcare itu sudah melalui apa ya bahasanya? Screening apa sih? Pemeriksaan ya. Dikurasi verifikasi dulu, ya. gitu. Verifikasi, Diverifikasi dulu bahwa ini memang sudah terakreditasi baik dari fasilitasnya, dari dokternya, dari rumah sakit semuanya, dan memang dipersiapkan itu sudah ready lah untuk melayani pasien asing. Makanya itu hanya sekitar 70-an saja, hanya sekitar 75-an saat ini. Oh, iya ya, karena memang tadi balik lagi kepada fungsinya MHTC sendiri atau Malaysia Health, bahwa dia mempromosikan pengobatan di Malaysia yang memang bertaraf internasional. Jadi memang rumah sakit yang tergabung di MHTC itu memang rumah sakit yang memang bertaraf internasional, yang bisa dan siap untuk menerima pasien-pasien internasional khususnya dari Indonesia gitu ya. Ya, betul banget, Pio. Wih, keren nih MHTC ya. Oke. Balik lagi tadi. Jadi MHTC memang akhirnya punya juga salah satu perwakilannya yaitu di Jakarta. Salah satunya Renata di situ. Gitu. Jadi memang selain dari untuk sebagai media atau agent untuk informasi rumah sakit di Malaysia, jadi tugas lu sehari-hari atau itu biasanya apa sih, Re? Di MHTC sendiri? Oh iya, ini bagus untuk di-share ya, Bio, karena banyak juga sih yang tanya gitu, apa sih kerjaannya? Karena kami kan kalau kantor perwakilan ini kebetulan isinya cuma 2 orang, Bio. Kalau yang di Jakarta ya cuma 2 orang. Apa aja tuh kerjaan 2 anak manusia ini gitu kan di Jakarta. Mungkin gue boleh share juga ya layanan dari Malaysia Healthcare yang mungkin perlu diketahui dan bermanfaat nanti buat teman-teman. Yang pertama, Malaysia Healthcare sendiri di zaman ya, mungkin dulu waktu pre-COVID ya, karena itu kan orang masih bisa keluar masuk dengan mudah ke Malaysia. Tugas kami salah satunya kami memberikan informasi tentang rumah sakit dan juga dokter. Seperti apa? Misalkan ada yang tanya nih, Mbak, saya sakit kanker ini contohnya, saya harus ke rumah sakit yang mana ya? Nah, itu kita bisa memberikan rekomendasi, Pak, Bu, ini loh rumah sakit yang bisa dituju untuk berobat kanker, seperti itu contohnya. Lalu yang kedua, kita juga bantu ini cek, ada juga yang biasanya dia datang udah tahu, Mbak, saya pengen ke dokter A misalnya, di rumah sakit ini. Tolong bantuin dong booking appointment, atau saya mau didaftarin misalnya. Nah, itu bisa tinggal pasiennya kasih paspor sama kita, nanti kita akan membantu jadwal untuk reservasi atau booking appointment sama dokternya. Kita bantuin. Nah, lalu yang ketiga, ada juga yang akan nanya, saya mau medical check up atau misalnya saya mau mamografi atau apa. Nah, itu berapa sih biayanya? Kalau di sana itu juga kita bisa membantu memberikan estimasi biaya perawatan untuk yang general ya. Maksudnya kalau yang terlalu detail sekali, itu kita perlu tindakan lebih lanjut. Mungkin kita bikinin sesi telekonsultasi atau apa, tapi kalau yang general, ya bisa. Saya biaya-biaya tabung, itu kita bisa memberikan. Lalu juga yang keempat, misalkan pasien yang datang ke sana, Bio, saat dia mendarat di bandara, baik itu KLIA 1 atau 2, ataupun di Penang Airport ya, di sana kalau misalkan Bio atau teman-teman semua ini pernah lihat ada lounge-nya Malaysia Healthcare di sana. Pernah lihat gak, Bio? Ada lounge-nya Malaysia Healthcare? Nanti gue share di video ini ya, fotonya juga ya. Oh iya, ada ya. Oke. Nah, itu lounge itu diperuntukkan untuk menyambut para pasien dari luar negeri. Jadi misalkan ada Bapak A nih, dia melalui Malaysia Healthcare, dia bisa tim kami di bandara, tim Malaysia Healthcare di bandara, bisa juga untuk bukan dipesan ya, bisa juga kami itu menyambut pasien saat mereka tiba. Jadi nanti akan disambut 1-2 orang tim, mereka akan bawa signing page gitu, signing board, papan nama yang berisi nama pasien, misalnya Bapak Nugraha Bio, nanti akan disambut, dibawa, ditemenin sampai ngelewatin imigrasi, dan juga akan diperbolehkan untuk beristirahat di lounge sembari menunggu jemputan dari rumah sakitnya. Rumah sakit tujuannya apa, nanti akan dijemput. Nah, itu kita bisa membantu untuk layanan tersebut yang kita sebut namanya adalah layanan meet and greet service atau layanan sambut dan sapa.
Wow, jadi kayak Jadi VIP ya? disambut dan disapa. Iya, Iya, kayak VIP benar. kayak Yes. VIP luar biasa. Jadi Lalu yang terakhir, mm-mm. jadi nggak Ya perlu Bio, lagi dan repot gitu ya. Sudah ada mm-mm. tim dari MITC yang Ya menyambut gitu. kita membantu, ya kita membantu untuk pengaturan itu semua. Dan yang paling penting Bio, semua layanan dari Malaysia Healthcare ini gratis ya. Kalau layanan kami gratis, yang dibayar ya biaya berobatnya sama biaya akomodasinya lah, pesawat, hotel itu bayar. Tapi kalau layanan kami free alias gratis. Oh, tapi meet and greet-nya juga gratis. Iya, kalau Wow. dari kami nggak charge pasien, pasien juga nggak perlu bayar apapun karena itu kan arrangement dari itu adalah fasilitas ya, Hmm, hmm. fasilitas ya dari rumah sakit juga, dari MHTC juga. Kalau pasiennya sendiri tidak. Oke, wow, luar biasa ya. Jadi Hmm. eh, concern pemerintah Malaysia sampai ke mereka merasakan experience escorting, meet and Ya, greet sampai yap, ya, mereka pergi ke escorting. rumah sakit yang dituju gitu. Wow, jadi memang kita bisa Ya, tahu bahwa Malaysia memang benar-benar fokus dan memang benar-benar perhatian dengan hmm, kemajuan dari medical tourism mereka gitu ya. Ya, mm-mm. jadi nah makanya itu Dan ini juga sih ya gimana? apa Bio? Uh, Maksudnya selain itu kan tadi adalah tugas utamanya ya. Artinya tugas utama perwakilan Malaysia Healthcare adalah membantu pasien yang perlu info berobat. Dan kalau orang-orang Indonesia ini kan memang, apalagi sekarang udah zamannya WhatsApp gitu ya, bio sosial media, itu semua kalau mau reach kita atau mau hubungi kita udah disediakan juga sih channelnya atau platformnya, pakai WhatsApp, pakai Instagram, Facebook, semua itu email semua bisa langsung kontak sama kami perwakilannya untuk mau minta bantuan untuk informasi berobat ke Malaysia. Wow. Ya berarti WhatsApp lu 24 jam dong dia. Lu terima WhatsApp terus dari pasien. Iya, lumayan 24 jam tapi ya enggak lah, pasien juga enggak sampai nelpon yang udah pernah belum ya? Pernah lah, tapi jarang lah yang sampai subuh-subuh itu enggak. Rata-rata masih di jam normal yang bisa di handle. Paling Sabtu Minggu aja, tapi oke lah Sabtu Minggu kan cuma pegang handphone aja nggak apa. Iya, memang kan kunci servis di situ dan memang kan tugasnya memang kita membantu Ya pasien kan betul. dan Mm-mm. supaya si pasien-pasien itu dapat informasi terus experience yang lebih ke terutama ke Malaysia Ya. gitu ya. Mm. Hmm, wow. Nah, Renata, kalau Mm. berarti kan itu tadi yang Renata sebutin, yang lo sebutin itu memang Mm. eh, SOP biasa pada saat Ya. pandemik gitu ya, SOP Mm. dan cara biasa pada saat sebelum pandemik, sorry, bukan sebelum pandemik Yes. kita masih bisa seperti itu Yes. gitu ya. Nah, berarti pas pandemik Ya. ini gimana, Re? Jadi pas Mm. pandemik ini apa masih banyak yang bertanya ke Renata gimana caranya berobat ke Malaysia saat ini atau rumah Mm. sakit mana aja atau hal-hal yang perlu dilakukan gitu kalau misalnya mereka mau berobat gitu. Menjawab pertanyaan itu yang tanya sangat banyak, Bio. Hmm, Sangat banyak. Justru di saat COVID ini sangat banyak yang bertanya. Jadi, oke Bio, sekarang gue mau share tentang SOP untuk berobat ke Malaysia selama pandemi karena ini adalah pertanyaan most wanted yang sangat sering ditanyakan setiap hari, hampir setiap hari. Oke, mhm, yang pertama adalah dari segi transportasi ya, saya jelaskan dulu. Kalau selama ini orang Malaysia, orang Indonesia mau berobat ke Malaysia dulu, itu kan gampang ya, mhm, naik pesawat-pesawat komersial atau reguler. Tapi selama pandemi, pemerintah Malaysia menentukan untuk berobat wajib menggunakan transportasi charter, baik itu pesawat charter ataupun kapal feri charter. Gitu. hmm, Itu satu dari segi transportasi. Lalu yang kedua dari segi karantina. Apakah di sana di karantina walaupun saya sudah vaksin? Nah, itu jawabannya sampai hari ini karantina itu ada, yaitu per bulan Mei kemarin karantina adalah 14 hari. Gitu. Nah, berapa orang pendamping nih? Kalau saya mau ke sana, saya boleh nggak bawa 2-3 orang?
itu ada aturannya. Yang pertama, pun itu dikategorikan dewasa, maka hanya boleh ditemani satu orang saja. Tapi kalau dia anak-anak di bawah usia 12 tahun, itu boleh ditemani maksimal 2 orang. Lalu yang terakhir tentang PCR test. Nah, untuk SOP yang terakhir, PCR test itu wajib dilakukan minimal 3 kali. Yang pertama, 3 hari sebelum keberangkatan. Yang kedua, saat tiba di Malaysia, yaitu di rumah sakitnya. Lalu yang ketiga, di hari ke-10, itu ada SOP yang terakhir ya, di hari ke-10 tetap dibuat. Dan yang keempat ini kalau misalkan negaranya, contoh negara Indonesia, mewajibkan orang yang kembali dari luar negeri itu harus swab, maka ya itu jadi yang keempat. Gitu. Jadi tergantung negara, aturan di negara asal pasien. Dan untuk SOP ini sebetulnya memang akan bisa berubah dari waktu ke waktu ya, Bio, dia tidak selalu sama. Makanya kalau misalkan teman-teman boleh follow sosial medianya Malaysia Healthcare, yaitu namanya Medical Tourism Malaysia Strip Indonesia atau medtourism.my.id. Biasanya setiap SOP yang berubah itu kita selalu update di sana. Karena ini kan kita lihat keadaan ya, Bio ya. Jadi kadang kita nggak tahu tiba-tiba berubah apa. Itu mengikuti sakitnya. Memang hanya rumah sakit yang sudah terdaftar dengan Malaysia Healthcare yang bisa dituju. Jika rumah sakit atau klinik itu bukan anggota Malaysia Healthcare, maka selama ini belum bisa masuk gitu. Okay. Jadi bagaimana caranya? Bagaimana caranya adalah pasien harus mendapatkan entry approval letter atau kita sebutnya EAL, itu semacam surat persetujuan masuk ya. Jadi dia harus mendapatkan itu dulu, lalu mengikuti SOP, baru dia bisa masuk ke Malaysia untuk berobat. Ini juga, Bio, banyak juga yang tanya jenis sakit apa yang boleh masuk ke Malaysia. Gitu. Banyak yang tanya, jenis sakit apa aja nih? Sebetulnya untuk jenis sakitnya adalah tergantung pihak rumah sakitnya, Bio. Contoh, kalau rumah sakit A gitu ya, yang di Malaysia, menyatakan bahwa dia bisa menerima, maka bisa saja itu diajukan. Jadi kalau ditanya, apa aja nih yang bisa, itu jawabannya adalah semua tergantung pihak rumah sakit. Maka kami akan sarankan untuk pasien harus menghubungi pihak rumah sakit untuk mengajukan permohonan entry approval letter itu. Kalau misalkan pasien nih nggak tahu gimana cara saya kontak rumah sakit, apa yang harus saya ajukan, atau gimana saya mau cari air ambulance atau pesawat charter atau ferry charter, saya nggak ngerti. Nah, itu bisa kami pandu. Jadi bisa tanya kepada kami, nanti kami pandu cara-caranya. Gitu, Bio. Oke, jadi lengkap ya. Jadi nggak perlu repot atau khawatir kalau misalnya memang perlu informasi tentang Malaysia dan pengobatannya, bisa kontak langsung MHTC. Wow, oke, informasinya berguna banget nih. Jadi memang update saat ini Malaysia sedang ada pembatasan untuk pasien atau kita bilangnya health turis ya, turis untuk kesehatan, untuk berobat ke sana. Memang ada kriteria-kriteria tertentu dan memang harus ada SOP dan juga penyakit-penyakit apa aja yang boleh, dan itu harus ditanyakan dulu ke rumah sakit ataupun ke MHTC nanti gitu ya. Yes, benar, Tio. Jadi memang untuk masuk ke Malaysia salah satu kondisi yang bisa diizinkan untuk masuk adalah untuk tujuan berobat. Tapi dengan syarat mengikuti SOP yang tadi sudah dijelaskan. Iya. Nah, kalau sekarang Renata lu tahu nggak update-nya? Mungkin kita nih sekarang take di bulan Juni 2021. Saat ini Malaysia, saya dengar kan kita beritanya adalah masih menerapkan lockdown gitu ya. Menerapkan lockdown untuk itunya, tapi saat ini adalah health tourist masih bisa berlaku untuk masuk atau hanya ada pembatasan, bagaimana? Oke, tadi saya sudah cek baru sana juga ngecek sama tim yang di sana, jadi masih bisa masuk selama menggunakan SOP. Jadi kalau poinnya adalah, Bio, pasien masih bisa masuk untuk berobat ke Malaysia asalkan sudah mengikuti SOP dan juga sudah mendapatkan entry approval letter atau surat persetujuan dari
pihak Malaysia. Dalam hal ini pihak rumah sakit dan juga pihak Malaysia Healthcare. Oke, wow. Jadi udah lengkap deh itu informasinya teman-teman. Jadi kalau mau berobat ke Malaysia itu ada step-step yang harus kita lakukan dan juga harus juga consider bahwa saat ini memang sekarang kan memang masa pandemik. Jadi harus kita pikirkan matang-matang apabila mau ke Malaysia itu banyak step yang harus kita jalani, terutama yang kalau mungkin gua consider itu adalah dengan charter atau transportasi charter dan juga masa karantina ya. Jadi teman-teman yang mau berobat harus consider itu juga. Jadi kalau itu udah oke, kita kontak ke MATC atau rumah sakit baru bisa berobat gitu ya. Oke, Ray, terakhir Ray, sebelum kita tutup mungkin Renata bisa kasih pesan-pesan gitu buat teman-teman kalau misalnya buat teman-teman untuk pengobatan di Malaysia ataupun tentang kesehatan di Indonesia atau bagaimana? Silakan Rey. Kalau pesan-pesan mungkin ini aja sih Bio, untuk kita sih kadang memang harapannya kan selalu sehat ya, artinya jangan sampailah kita sakit gitu. Tapi kalau sampai hal itu terjadi dan mungkin membutuhkan opsi kedua atau medical second opinion untuk berobat dan mempertimbangkan Malaysia, dan misalkan mereka nggak tahu harus cari informasi di mana, please feel free untuk kontak kita, jangan sungkan-sungkan untuk kontak Malaysia Healthcare, WhatsApp, Instagramnya nanti pasti dicantumin ya sama Bio ya, ada dicantumin di description boxnya Bio. Itu silahkan aja kontak kita untuk tanya apapun, kami bersedia membantu. Mau tanya rumah sakit, estimasi biaya, kita berusaha akan membantu untuk para pasien. Dan untuk selain itu pengen tambah juga nih Bio. Oke. Selain tadi adalah main job ya, maksudnya tugas kami ya di sini untuk membantu pasien, juga kita pengen info juga nih kalau teman-teman kalau nanti udah follow sosial medianya Malaysia Healthcare, nanti di dalam sosial media kita itu selain kita update tentang SOP, kita juga banyak kegiatan, Dio. Artinya kita juga sering bikin acara webinar atau talk show. Juga kita banyak bikin campaign-campaign yang seru banget untuk diikutin, dan itu berhadiahnya bagus-bagus, Dio. Dia pasti pernah lihat ya salah satu kuis atau campaign kita, dan semua itu relate dan bermanfaat untuk kesehatan sih, semua temanya tentang kesehatan. Oke, good. Jadi memang udah ada Instagramnya, nanti teman-teman saya masukin di sini, itu bisa di follow. Jadi bukan hanya tentang pengobatan di Malaysia, juga ada tips-tips kesehatan juga ya. Saya juga pernah lihat ada banyak kuis, ada banyak giveaway, pokoknya seru deh. Nanti teman-teman bisa follow Instagramnya yaitu Medical Tourism ya, Medical Tourism IND. Ya. Kalau ejaannya baik Facebooknya atau Instagramnya adalah @medtourismmy.id, atau kalau di search namanya itu Medical Tourism Malaysia Indonesia. Indonesia. Oke, itu dia. Oke, terima kasih Renata. Terima kasih Dio. Terima kasih waktunya sudah diganggu. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan mudah-mudahan pandemik sudah berlalu dan kita udah bisa ke Malaysia lagi dengan freely gitu ya. Selain berobat tapi pastinya juga jalan-jalan. Semoga aja. Dan jalan, makan, kuliner, ya banyak yang bisa dilakukan di Malaysia karena tempatnya juga bagus-bagus, mirip banget makanannya, itu cocok gitu loh. Kalau gue kesana tuh cocok kayak rumah kedua sih buat gue. Di Malaysia tuh. Jadi lo makan terus di sana ya? Iya, pasti makan terus, harus wajib makan. Thank you Renata. Kita jumpa lagi. Sama-sama. Oke, sampai jumpa, bye. Baik. Thank you, bye-bye. Ya, tadi perbincangan saya dengan Renata dari Malaysia Healthcare. Jadi sekarang teman-teman tahu bagaimana cara pengobatan di Malaysia selama pandemik. Banyak SOP yang harus dilakukan, tapi apabila teman-teman memang berniat untuk mencari pengobatan di Malaysia, bisa kontak Malaysia Healthcare di Instagram ini. Dan juga jangan lupa follow dan like agent dari Malaysia di sini. Ya,
Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat.